Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama Ustaz Jeki ini akan memberikan suatu motivasi kepada kita bagaimana agar kita bisa menghafalkan, maksudnya kasih masukan bagaimana kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Seperti itulah. Boleh Ustaz bagi sedikit Ustaz. Jadi kita perlu tahu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mawala. Allah berfirman, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, fil Qur'anil Majid, fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabihil hadis, man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Yang pertama kita di sini adalah untuk membicarakan tentang masalah Al-Qur'an. Jadi yang pertama, tujuan kita adalah sebelum untuk membahas tentang masalah menghafal ataupun untuk kita bisa memudah menghafal Al-Quran adalah kita pertama kita bawa dulu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Awal kita bisa menghafal Al-Quran ini adalah rasa syukur dulu. Syukur ini terpenting. Ada orang rasa syukur terhadap Al-Quran, tanpa rasa syukur dia bahwasanya Allah telah berikan Al-Quran itu bisa di hadapan dia, itu satu kenikmatan yang begitu besar. Pahami? Kita duduk di sini berhadapan dengan Al-Quran, berhadapan dengan pokok. Ini syukur dulu kita kepada Allah. Syukur dulu, ya kan? Syukur bila sudah masuk dalam hati, maka menghafal atas tanda kesyukuran akan mudah. Harus bersyukur. Kita tak bisa menghafal pun bersyukur, ya kan? Apatah lagi kita tak bisa membaca, bersyukur juga harus. Kenapa? Karena kita masih Allah kasih mengingat Al-Quran, walaupun belum bisa secara sempurna, ya kan? Jadi yang pertama ketika kita hendak menghafal Al-Quran adalah bawa dulu rasa syukur. Rasa syukur ini adalah hal yang amat penting. Orang kalau makan, contohnya bang, ya kan, makan dia nih satu porsi, ya kan, makan satu porsi. Kalau dia syukur pasti cukup satu porsi, ya kan, pasti cukup satu porsi, benar nggak bang? Ya. Tapi kalau dia makan satu porsi, namun rasa syukur dalam dirinya tidak ada, pasti satu porsi terasa tidak cukup. Tambah lagi dua. Sebenarnya kalau dia lihat porsi perut dia sudah cukup, tetapi karena syukur tak ada, tak cukup. Itu dia yang penting. Maka yang pertama itu adalah rasa syukur harus dibawa. Ketiga, iya, orang bolak-balik nambah. Terkadang dia bilang udah kenyang kan orang nambah aja. Kenapa? Syukurnya nggak ada. Itu dia. Syukurnya nggak ada. Nambah terus sehingga syukurnya nggak ada, yang ada nambahnya nggak ada. Itu dia bang, ya kan? Jadi pertamanya kita sudah bang adalah syukur. Ketika syukur sudah masuk ke dalam hati kita, maka daripada cahaya syukur akan masuklah ke dalam pikiran kita. Syukur itu kan kebaikan, ya kan? Setiap kebaikan ada cahaya. Ketika itu bang, syukur itu sudah datang, maka dibarengi dengan cahaya, maka akan tersinar atau terpancarkan ke dalam pikiran kita. Pada saat itulah Allah kasih mudah untuk menghafal, ya kan? Makanya ada orang yang terus maksiat, dia mudah menghafal, tetapi bisa cepat hilang itu. Pahami, ya kan? Karena seperti ini bang, Al-Quran itu kan kalam Allah. Makanya kalam Allah kan adalah zat yang mulia.
pasti hal-hal yang mulia yang Allah cintai dibarengi dengan cahaya, ya kan? Dibarengi dengan cahaya. Keburukan apakah cahaya? Kan tidak, ya kan? Maksiat cahaya bukan. Nah, jadi kalau ada orang yang terus bermaksiat, melakukan amal-amal keburukan, tetapi dia mudah saja menghafal, ingatlah, boleh jadi itu hanya Allah titipkan ilmunya, bukan sebagai satu ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang Allah barengi dengan kasar. Iya, ngeri itu loh makanya. Jadi kalau orang puasa dia cuma cukup merasa bangga, belum tentu ilmu itu bisa bermanfaat. Belum tentu. Orang lain Iya, belum tentu. Orang bisa jadi ajak ke dirinya Jadi sendiri. aja, waktu dia ahli hadis, Quran, segala macam. Tapi kalau tak didasari dengan tadi, ya kan, dengan kebaikan, tak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, malah mengamalkan apa yang ditentang oleh Al-Quran, maka itu yang terjadi. Ya kan? Cahaya itu akan hilang, cahaya Al-Quran. Ya. Si Ada perlu. tambahannya mungkin yang terakhir kali saya bilang apa? Adalah yang pertama syukur, yang kedua adalah kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Itu saja, ya kan? Pertama syukur dulu, apapun yang Allah kasih, selepas itu adalah kita jalani semua. Hidup terus dijalani, ya kan? Kalau kita syukur itu yang paling utama, syukur dulu kita bawa dalam membaca Al-Quran, menghafalnya, insya Allah pasti untuk mentaatinya mudah, karena kita sudah syukur, ya kan? Sudah syukur. Jadi pesan saya yaitu saja untuk bagi pengawal kita kan ingin menghafal Al-Quran, bagi orang-orang yang baru pemula, ya kan? Pemula ini itu dulu yang dibawa. Karena kalau kita nanti bicara masalah bab pertengahan dan terakhir nanti tanpa didasari dengan pengawalan nanti yang ada ketika tengah usah aja kita. Karena mungkin ini Ustaz, kita ada lanjutan nih, siki-siki bisa terlalu banyak-banyak. Siki-siki. Iya. Oke. Ada pernah juga saya disampaikan sama imam di daerah kita lah. Kita ini sudah tua. Ya. Apa yang kita hafal itu yang kita perbaiki dulu. Ya, benar. Karena kalau kita menghafal tambah lagi, mungkin kita berdiri sama Iya. sekali yang mau menjaga. Betul Ustaz ya? Benar. Kalau apa yang sudah ada ini, coba diperbaiki. Nah. Jangan coba-coba nambah dulu. Ya karena seperti saya bilang, kita hafal satu muka surat, ya kan? Al-Quran, contoh Al-Fatihah, ya kan? Udah hafal nih, tapi kita masih banyak kesalahan, maka jangan kita maju terus kepada selanjutnya. Itu dulu berbagi yang benar, yang mungkin baru nanti kepada seterusnya. Karena kalau kita terus lanjutkan, yang ada nanti takutnya ketika kita lanjut salah juga, yang sebelumnya salah juga. Jadi semua yang kita hafal penuh dengan kesalahan. Tapi sia-sia nggak dapat apa-apa. Pahala dapat, tapi sia-sia juga dapat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ini telah bersama dengan nasihat. Bahwasanya untuk menghafal Al-Quran yang paling utama itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua bisa mengamalkan misalnya. Dan mungkin hanya dua nasihat itu yang diberikan oleh Ustaz Jaki. Untuk selanjutnya kita akan klik lagi, kita akan buka lagi apa sih supaya kita bisa lebih cepat dalam menghafal Al-Quran. Nah, insya Allah mungkin ini Ustaz mungkin ada kelanjutannya. Tapi yang selalu kita bahas mengenai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.